Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat malam. Mari orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang mau bersyukur kepada Tuhan malam hari ini, kembali lambaikan tanganmu, kita bersyukur kepada Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa segala apapun yang terjadi, ya tadi dengar kesaksian Ibu Esther, dan kita mau bantu dalam doa. Kita percaya bahwa Tuhan tetap memberikan pertolongannya tepat pada waktunya. Tuhan tetap sayang sama kita semua. Dengan segala kondisi kita mau datang, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau memastikan diri kita, hidup kita, hati kita bahwa apapun yang terjadi, yang saat ini kita alami, itu tak lepas daripada perhatian Tuhan. Itu semua karena seizin Tuhan dalam kehidupan ini. Segala musim boleh berganti, tetapi kasih Tuhan tetap abadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari satu hati kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Tuhan menjadi penolong dalam kehidupan kami. Kami boleh melewati sepanjang hari ini. Kami percaya kami boleh melewati semua dengan segala kasih kemurahan yang daripadamu. Musim boleh berganti dalam kehidupan kami, suka duka boleh silih berganti, namun kasih Tuhan tetap abadi. Tuhan nyatakan kasih dan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Oh, kami bersyukur Tuhan, kasih Tuhan tak pernah berubah dalam kehidupan ini. Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik, selamanya Engkau baik Tuhan. Kami sungguh bersyukur malam hari ini Tuhan. Apapun keadaan kami malam ini, kami tetap mau tundukkan hati kami di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kami mau membuat hidup kami lebih hari lebih mendekat kepada Tuhan. Karena itulah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan ini. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Himpunkan teman-teman, rekan-rekan kami yang lain, sehingga kami boleh menikmati kasih setia Tuhan yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kami malam hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, kita yang siap memuji menyembah Tuhan, mari katakan amin. Mari pujikan pujian. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan berkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, yes, karena kasih-Nya. Ya Tuhan yang menolong kita, Tuhan selalu menolongku, yes, selalu menjagaku. Ku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia kenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita yang percaya Tuhan, mari lambaikan tanganmu, katakan musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku
Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, Dia jagai kita, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yang percaya Tuhan menolong kita, mari katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia memeliharaku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, amin. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan menolong, Tuhan selalu menolongku, yes, amin. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, yes, dan peliharaku seumur hidupku. Mari lebih dahsyat lagi katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu, ya amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia kenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia kenyangkan kita, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Dia yang menolong kau dan saya. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
jawaban dalam hidupmu, mujizatnya dinyatakan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Seringkali kami bertanya-tanya dalam hati kami, Tuhan, apakah masih ada harapan saat kami harus mengalami begitu banyak halang rintang dalam kehidupan kami? Masihkah Tuhan mendengarkan doa dan permohonan kami, melewati segala jenis pencobaan yang ada di dunia ini? Ajari kami itu tetap berharap, bersandar hanya kepada Tuhan, satu-satunya penolong kehidupan kami. Kita tahu Tuhan tetap menolong kami, akan menolong kami, menjawab seru doa kami. Terima kasih. Sungguh bersyukur Tuhan. Mari pujikan pujian. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada? Mari katakan, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Yang masih percaya Tuhan, mari katakan, imanku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada? Imanku berkata, oh Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, mari katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku.
masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, mari katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Oh, sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Oh, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Saya rindu saat ini kita mengangkat tangan kita, arahkan kepada Ibu Esther yang sedang terbaring sakit, yang akan mengalami akan menjalani operasi esok hari. Kita percaya bilur Yesus, darah Yesus sanggup untuk menyembuhkan beliau. Karena Tuhan memakai tangan-tangan dokter dan suster dan obat-obatan yang sedang dipakai. Mari kita arahkan hati kita. Mari kita berdoa saat ini. Dalam nama Yesus kami mengarahkan hati kami, mengarahkan tangan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kesembuhan. Mujizat-Mu dinyatakan malam hari ini Tuhan. Kami berdoa, kami bersatu hati Tuhan. Buat Ibu Esther yang saat ini sedang terbaring sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan sedang bekerja atas kehidupannya. Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu atas kehidupannya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia sendirian. Ada tangan kuat kuasa-Mu yang menopang beliau. Kami percaya Tuhan, Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang bekerja di dalam nama Yesus Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan nyatakan atas kehidupan Ibu Esther. Kami percaya Tuhan, kesembuhan sedang Tuhan nyatakan atas kehidupan beliau. Di dalam nama Yesus katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Engkau punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Amin. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Haleluya. Kesembuhan terjadi, mujizat-Mu dinyatakan. Terpujilah Engkau Tuhan yang mengasihi umat-Mu. Haleluya, haleluya. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang lembut, mengalirlah kuasa-Mu di tempat ini. Haleluya.
Kau hadir di sini. Oh, mujizatmu dinyatakan. Ku yakin kau nyata di sini. Terima kasih. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Katakan, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, oh, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari katakan, ku menyembahmu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Mari katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari bertepuk tangan, katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin, yes, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Terima kasih ya Roh Kudus yang memenuhi kami. Kau hadir di sini. Mengalir dalam setiap pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah Tuhan. Terima kasih. Mengalir kuasa-Mu dari tempat
tempat maha tinggi. Engkau Bapa yang kekal mulia. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau. Mari bersama katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Oh, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu Tuhan. Katakan mengalir ya kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Yes, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu Bapa. Bukan tenang bersamamu Bapa. Bukan tenang bersamamu Bapa. Kami tenang karena ada Engkau Tuhan. Kami sungguh bersyukur malam hari ini Tuhan sudah pertemukan kami dalam satu media yang luar biasa, dalam himpunan orang-orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, walaupun hanya lewat media online, tapi tidak mengurangi sukacita kami untuk boleh saling menguatkan. Kami saling berdoa satu dengan yang lain Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak dibatasi oleh tempat dan waktu dan keadaan kami. Tuhan tetap menolong kami. Roh Kudus tetap beracara dengan dahsyat atas kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk taburi kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Setiap kita yang rindu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di minggu kemarin kita baru merayakan hari Pentakosta. Biarlah malam hari ini sedikit kita merefleksi tentang hari Pentakosta supaya kita semua semakin diingatkan dan disadarkan bahwa setiap kita diwajibkan untuk mendapatkan api, yaitu api Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Kisah Para Rasul pasal 2, saya baca sebentar di ayat yang pertama sampai yang ketiga. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Amin. Ini di kitab Perjanjian Baru diceritakan setelah
Yesus naik ke surga 10 hari kemudian mereka disuruh untuk berdoa, berkumpul di satu tempat dan di situ terjadi pencurahan Roh Kudus dan dikatakan di sini ada satu kalimat yang perlu digarisbawahi supaya kita juga melihat nanti di Perjanjian Lama, yaitu kata nyala api. Jadi ketika kita ini dipenuhi dengan Roh Kudus, maka akan ada api yang menyala di kehidupan kita. Keluaran pasal yang ketiga itu berkata seperti ini di ayat yang pertama. Keluaran pasal 3 ayat pertama dan yang kedua. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Median. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Amin. Di sini ada satu kalimat lagi yaitu Tuhan hadir dalam nyala api. Jadi dua konteks kata tadi, kalimat tadi mengingatkan kepada kita supaya sebelum Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus, ternyata di Perjanjian Lama Allah itu menampakkan diri juga dengan nyala api. Kalau Anda pelajari, Musa itu pada saat itu sedang ada di padang, sedang mengembalakan kambing dombanya. Dan Musa pada saat itu ada di titik terendah. Dan dia sedang berjumpa dengan satu sosok yang tanda petik dikatakan sang api. Musa yang tadinya seorang pangeran Mesir, tapi karena dia melakukan satu pembelaan, akhirnya dia membunuh salah seorang orang Mesir pada saat itu, sehingga dia harus melarikan diri ke Midian, dan di sana dia menikah, dan dia di situ mempunyai anak, dan ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa, Musa ini berumur 80 tahun. Jadi selama 40 tahun di padang gurun, Musa ini hanya duduk diam dan mengembalakan kambing dombanya supaya Anda kembali diingatkan bahwa kita semua yang ada di tempat ini, dalam kehidupan kita ini kadang-kadang kita ini seperti Musa ada di titik terendah. Kayaknya hidup kita ini ada orang yang ngomong kok gini-gini saja. Kadang kita ini harus berdamai dengan diri kita. Tetapi kadang diri kita ini sulit untuk bisa berdamai. Bahkan kadang sampai seumur hidup kita ini kok katanya biasa-biasa saja. Jawabnya malam hari ini ketika kita ada di titik terendah, sama seperti Musa tadi itu, berjumpa dengan sang api. Kondisimu saat ini ketika ada di titik terendah, Tuhan mau membangkitkan kita sama ketika Tuhan mau membangkitkan Musa, Dia mau membangkitkan kita semua karena Tuhan itu belum selesai dengan kita. Di usia kita sekarang ini, mungkin kita berkata, mungkinkah Tuhan masih bisa pakai saya menjadi saksi bagi orang lain? Ayo, Bapak Ibu, kembali saya ulang, Musa pada saat itu umurnya 80 tahun. Ketika saat itu Musa mestinya sudah tidak gagal lagi, tapi di usia yang ke-80 tahun itu dia juga sudah jadi seorang kakek, tapi dia bisa memimpin orang Israel yang berjumlah 3 juta orang kurang lebihnya itu keluar dari Mesir, dan di sana dia bisa berjumpa dengan Tuhan di dalam padang gurun.
saat sekali lagi apa namanya api atau sang api itu bersentuhan ketemu dengan Musa, maka akan ada satu kata yang namanya transformasi, sebuah perubahan hidup, saudaraku ya. Sebuah bangsa yang dijajah oleh Mesir pada saat itu harus dimerdekakan oleh Musa. Semua itu sekali lagi perjumpaan dengan sang api, yaitu pribadi Allahnya sendiri. Api roh Allah itu harus nyala di kehidupan kita. Makanya malam hari ini saya rindu kita semua dalam kondisi apapun juga. Ayo, kita ini harus bersentuhan dengan api Tuhan. Bukan api yang salah, tapi apinya Tuhan. Kenapa? Kalau kita ketemu dengan apinya Tuhan, maka roh kita ini akan bernyala-nyala. Bukan api emosi, bukan api amarah. Jangan sekali lagi salah api. Kalau kita bersentuhan dengan apinya Tuhan, maka hatimu itu akan dipenuhi dengan cinta. Hatimu dipenuhi dengan damai, sukacita, dan engkau berkobar-kobar untuk menyatakan Tuhan ada di hidupmu. Saya tidak bahas terlalu banyak tentang sang api, tapi malam hari ini ketika saya berdoa, Tuhan rindu ada 4 api di setiap kehidupan kita, itu harus Anda perjuangkan api itu. Sehingga apa? Pergumulan keadaan yang belum selesai di hidup kita, masalah kondisi yang sekali lagi tidak ada ujung pangkalnya, malam hari ini Anda akan melihat penyertaan berkat Tuhan, satu reformasi, satu transformasi yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita ketika apa? Kita ini menyalakan 4 macam api di hidup kita. Dan kalau ini kita nyalakan, maka hidup Anda akan berubah semakin baik. Yuk malam hari ini kita belajar. Sesungguhnya Roh Kudus rindu. Nyala api itu terus bernyala-nyala di hidup kita. Nah, kita belajar 4 macam api yang harus menyala di hidup kita. Api yang pertama yaitu api doa. Bapak Ibu, kita ini tidak boleh lepas dengan satu kata yang namanya doa. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah doa kita ini berapi-api? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Apakah doa kita hanya sekedar kita ini setor wajah kepada Tuhan, sekedar rutinitas kita menghampiri Tuhan, sehingga doamu itu tidak berapi-api. Makanya malam hari ini kembali saya ulang, satu kata api harus ada di hidup kita. Dan api yang pertama itu adalah api doa. Dan kalau doa itu bernyala-nyala di hidupmu, engkau tidak perlu doa yang sampai terlalu frontal, tetapi engkau percaya doamu itu didengar Tuhan, maka doa itulah yang berapi-api di dalam Tuhan. Anda lihat Yakobus 5 ayat 17, ini ayat yang umum. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Wah, bayangkan di situ Bapak Ibu, ada satu pribadi namanya Elia. Tidak kebetulan memang Elia ini adalah orang yang dipanggil Tuhan. Tetapi di situ di kitab Yakobus disebutkan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Kenapa doa Elia bisa bernyala-nyala? Kenapa doa Elia bisa dikabulkan oleh Tuhan? Elia berdoa dengan api.
Doanya Elia itu loh bernyala-nyala. Anda kalau lihat di kisah Perjanjian Lama, Elia itu hidupnya identik dengan api. Ketika dia mengalahkan 450 nabi Baal, dia mengundang api turun dari surga, saudaraku ya. Ketika dia dikepung dengan pasukan, saudaraku ya, maka pasukan yang besar itu Tuhan Elia berdoa dan memanggil nama Tuhan, dan apa yang terjadi? Api menyambar pasukan-pasukan itu, saudaraku ya, sehingga pasukan itu banyak yang meninggal karena disambar oleh apinya Tuhan. Nah, di perjanjian baru tadi, ayat yang pertama, bagaimana Elia berdoa dengan sungguh-sungguh, menyala-menyala. Kalau Anda tarik selalu salah satu benang yang merah, ada kaitannya antara api dan doa. Jadi saya ulang, ada kaitannya antara api dengan doa. Jadi kita bisa ditangkap ada kaitannya antara api dan doa. Nggak heran sekali lagi, hidup Elia itu menyala-nyala pada saat berdoa bersama dengan Tuhan. Sebab dia itu berdoa dengan api, artinya dipenuhi dengan kuasa. Doa seperti inilah yang saya harapkan PD Harvest Blessing itu memiliki semuanya. Jemaatnya bisa harus on fire, bernyala-nyala di dalam Tuhan. Bukan cuma sekedar ibadah, tapi kita punya sebuah kedekatan dengan Roh Kudus, bernyala-nyala di dalam doa kita bersama dengan Tuhan. Anda kalau lihat, saya sering share di mana ibadah onsite, saya sempat tampilkan di salah satu video, ada salah satu negara, yaitu Nigeria. Ini adalah satu negara yang dilawat oleh Tuhan dengan apa? Doa berapi-api. Doa dengan api. Kalau Anda di sana, saudaraku ya, ketika mereka saat beribadah, apa yang mereka lakukan setelah selesai ibadah, doa berkat, mereka tidak langsung pulang, tapi mereka mengucap syukur dengan cara apa? Berdoa. Berdoa dengan api. Anda lihat di video-video, Anda buka di YouTube, ke KKR di Nigeria. Berapa jam di sana? Bukan 1 jam, bukan 2 jam, tapi berjam-jam, Bapak Ibu. Seketika tambah malam, bukannya tambah capek atau tambah lemah, tapi tambah malam dia tambah bernyala-nyala, tambah berapi-api, Bapak Ibu. Jadi doa mereka itu sampai pagi, tidak pernah berhenti. Makanya mujizat itu gampang terjadi di Nigeria karena apa? Ada doa yang berapi-api di sana. Jadi ketika Bapak Ibu api itu dinyalakan, tanda ajaib itu akan dimanifestasikan. Makanya tidak salah di Nigeria itu banyak orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, orang buta matanya bisa melek, orang tuli bisa mendengar. Kita kadang-kadang baru doa 5 menit, sudah noleh kiri kanan. 10 menit mungkin WL-nya terus berdoa dalam roh. Kita langsung ngomel. Ini WL-nya kesurupan mungkin ya, gitu saudara ya. Mungkin kita doa lebih, WL-nya lebih fokus lagi, saudaraku ya, 20 menit. Kitanya yang diem, saudaraku ya. 30 menit, kitanya sudah bablas. Maksudnya apa? Sudah ketiduran. Amennya besok, saudaraku ya. Nah, itu tidak ada di tempat ini. Nah, yuk Bapak Ibu, kita harus punya api doa. Kalau api doa padam di hidupmu, engkau tidak ngalamin sesuatu yang baik yang datangnya dari Tuhan. Yang kedua,
Kita belajar yang kedua yaitu api Pondok Daud. Kalau Anda pelajari api Pondok Daud ini bicara tentang praise and worship, saudara, ya, pujian dan penyembahan. Kenapa ini perlu ada api di dalam pujian dan penyembahan? Karena ada banyak orang Kristen sekedar bernyanyi. Karena kita ini nggak sadar di dalam pujian penyembahan itu kalau benar-benar kita rasakan Bapak Ibu, maka di dalam pujian dan penyembahan itu ada kuasa yang mengalir. Di dalam pujian dan penyembahan itu akan membuat saudara dan saya itu tenang, damai. Tapi kalau kita nggak ngerasa apa-apa, berarti something wrong. Ada sesuatu yang salah di hati kita. Ada sesuatu dosa di hidup kita yang belum beres. Daud itu mencatat 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Allahku. Ketika Daud itu jadi raja, 24 jam sehari dia itu menata barisannya 7 hari dalam seminggu. Jadi Bapak Ibu, saya mau katakan Daud ini gila banget. Makanya dikatakan sampai pondok Daud, yaitu bicara tentang praise and worship. Apa yang menurut saudara kebetulan kalau Daud berperang kemudian jadi menang? No, tidak ada yang kebetulan. Karena apa? Daud sudah bangun api pondok praise and worship dalam kehidupannya. Jadi setiap peperangan Daud selalu menang. Bapak Ibu, coba flashback dalam hidupmu. Mungkin hidup kita masih dalam kondisi yang belum baik. Saya tidak menuduh Anda, tapi biar Roh Kudus mengintrospeksi diri kita. Ketika kita ini memuji dan menyembah Tuhan, sesungguhnya apa sih yang kita lakukan? Cuman kita diem, cuman kita melongo, kita tidak ikutan nyanyi. Kita cuma melihat WA-nya nyanyi, kita tidak mau nyanyi, Bapak Ibu. Tuh, saya katakan salah. Jangan cuma diem, kita harus ikut nyanyi. Kenapa? Karena ada kuasa di balik pujian dan penyembahan. Coba kita lihat ayatnya. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 24 sampai 26. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Dan kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Wow. Bapak Ibu, ini bukan kebetulan. Kembali saya katakan ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Jadi saat yang tepat ketika kita ini memuji Tuhan, jangan memuji kalau kita ini ada mood. Nah ini, banyak orang Kristen itu sering gak mood. Ikut ibadah cuma sekedar ikut ibadah. Datang ke persekutuan doa hanya sebuah rutinitas. Tapi kalau lagunya ndak dia suka, dia ndak mau nyanyi. Paulus dan Silas ini loh, tahu ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Di tengah-tengah penjara, di tengah-tengah dibelenggu di dalam penjara itu, dan di tengah apa? Di waktu malam. Dikatakan tengah malam itu loh. Dicatat di situ, semua narapidana itu ikut mendengar. Pujian mereka itu terdengar, artinya suara mereka keras sekali.
Sampai teman-temannya dengar semua. Karena apa? Paulus dan Silas sadar di balik pujian dan penyembahan ada kuasa yang besar. Jadi Bapak Ibu jangan remehkan praise and worship. Jangan remehkan pondok Daud. Jangan remehkan pujian dan penyembahan. Makanya di ibadah online ini jam 7.20 itu kita tutup. Kenapa? Ada orang yang masuk jam 7.30, jam 7.40, hanya cuman kepengen doanya tok, tapi enggak mau muji Tuhan. Nah, untuk apa kita ini ikut ibadah kalau kita ini enggak mau memuji dan memuliakan Tuhan? Bapak Ibu malam ini sadar ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Ayo Bapak Ibu bangun hatimu, api penyembahanmu, api pondok Daudmu, bangun. Di tengah situasi yang sulit dalam hidupmu, sekali lagi saya katakan belenggu-belenggu itu bisa dilepaskan. Pintu-pintu yang tertutup bisa dibukakan. Semuanya itu dimulai dari apa? Kita sadar ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Ada satu cerita di salah satu hamba Tuhan, dia ngajak tim doanya di salah satu kota, kemudian dia mau KKR besoknya, dan dia berkumpul di satu hotel, kemudian dia bergandengan tangan, berdoa bersama, memuji dan menyembah Tuhan. Dan sampai berjam-jam mereka memuji dan menyembah Tuhan. Dan tiba-tiba lampu itu mati. Dia tetap puji Tuhan, saudaraku ya. Yang mengucap syukur memuji Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu ketika lampu itu nyala, kemudian orang-orang berdatangan ke kamarnya dia. Dikira dia itu sudah mati bersama dengan timnya. Dan ketika didatangi, orang-orang itu bilang, di luar hotel itu banyak gedung yang ambruk. Banyak gedung yang roboh karena baru terjadi gempa bumi. Tapi di hotel ini tidak terjadi apa-apa. Kami terburu-buru mencari Bapak. Kami kira Bapak ini sudah mati. Ternyata Bapak bersama teman-temannya ada di dalam kamar dalam keadaan baik. Artinya, ketika dia sedang berdoa, tiba-tiba terjadi gempa bumi, Bapak Ibu. Yang di luar hotel itu ngalamin semuanya, tapi orang yang memuji dan menyembah Tuhan ini tidak terjadi sesuatu apapun menimpa tubuhnya. Karena apa? Dia sadar di dalam pujian dan penyembahan ada kuasa Tuhan. Kembali saya katakan Bapak Ibu, ayo jangan kita memuji dan menyembah Tuhan waktu ibadah saja. Di rumah biasakan praise and worship, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Semua akan membuat kuasa itu mengalir di hidupmu. Yang ketiga, api apa yang ketiga yang perlu kita pelajari? Yang ketiga adalah api hilang. Nah, api ibadah, Bapak Ibu. Mungkin Anda tanya, loh Pak, kita ini kan sedang ibadah. Ya betul ibadah. Tapi kita kadang-kadang kembali saya katakan cuman ibadah biasa. Ibadahnya tidak berapi-api, Bapak Ibu. Ibadah kita cuman sekedar ingat kalau Senin ada ibadah online. Akhirnya kita ibadah. Anda lihat satu contoh di Perjanjian Lama, di 2 Tawarik 29 ayat yang ke-7. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita mereka. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah.
orang Israel di tempat kudus. Ini salah satu contoh yang namanya Raja Hizkia. Ayahnya Raja Ahab, saudaraku ya. Di dua Tawarik ini diceritakan rumah-rumah ibadah itu ditutup. Tidak mengadakan ibadah sama sekali. Dan ketika rumah ibadah ditutup, apa yang terjadi? Bapak Ibu, berhati-hatilah. Saya bukan menakut-nakuti Anda. Tapi kalau kita ini sudah dipilih oleh Tuhan, ayo kobarkan api ibadahmu. Jangan cuma sekedar kepingin dengar si A, si B, si C yang khotbah. Kemudian kita kepingin didoakan, semuanya sih nggak salah. Tapi api doa itu harus ada di hidupmu. Kenapa? Api doa itu bukan cuma sekedar di hari Senin, di hari Rabu, tapi every day, every time, setiap waktu, setiap hari harus kita nyalakan. Hidupmu itu adalah hidup ibadah. Pekerjaanmu kerja ibadah. Keluargamu itu adalah ibadahmu. Jadi semua yang kita lakukan di hidup ini adalah ibadah. 2 Tawarik pasal 29 ayat yang ketiga dan keempat. Kalau Anda pelajari di 2 Tawarik 29 ini apa yang terjadi ketika tempat-tempat ibadah rumah Allah itu ditutup. Dikatakan di zaman itu terjadi kemiskinan yang diwariskan dari Hizkia kepada anak-anaknya. Di ayat yang ketiga dan keempat, pada tahun pertama pemerintahannya, pada bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Mereka membuka, ia mendatangkan para imam, ya cukup saudara ya. Dikatakan di sini ketika orang-orang itu membuka tempat ibadah lagi, saudaraku ya, langkah awal sebuah pemerintahan, yaitu apa? Beribadah. Zaman Ahad itu, api itu tidak ada. Apinya itu suam-suam kupu. Ternyata satu pilar itu merembet ke seluruh bangsa. Jadi berkali-kali saya katakan ada satu orang berdoa di rumah itu, maka satu keluarga itu akan di-cover oleh Tuhan. Satu keluarga itu berdoa, maka satu kota itu akan di-cover oleh Tuhan. Satu kota berdoa, maka satu bangsa itu akan di-cover oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya katakan sekali lagi, ibadah itu sangat berkuasa. Ibadah itu mengingatkan kepada kita harus berapi-api. Kenapa kita bertumbangan satu persatu ketika menghadapi masalah pergumulan hidup, keadaan yang belum selesai? Kembali saya mau katakan, ayo ibadahmu harus punya api. Jadi ketika keadaan seseorang itu makin hari makin drop, makin down, makin menyedihkan, satu pilar ditarik, jawabnya pilar ibadah kita itu harus kuat. Ayo semua jemaat, kembali saya katakan, Anda harus utamakan ibadahmu. Orang yang ngerti ada kuasa di dalam ibadah, nggak mungkin meninggalkan ibadah atau melewatkan. Jadi dia sadar dengan sungguh kalau sekali lagi dalam ibadah itu ada sesuatu yang besar yang akan terjadi ketika kita sungguh-sungguh sadar bahwa ibadah itu besar kuasanya. Cucu saya ketika berulang tahun, saya sempat buka di mana ibadah onsite, saudaraku ya. Saya bawa kado ke rumahnya, saudaraku ya. Dan ketika dia lihat akongnya, dia lihat kakeknya, saudaraku ya, di halaman rumah masuk, kendaraan saya masuk, saudaraku ya, kemudian saya pegang itu kado.
Apa yang dilakukan oleh cucu saya? Cucu saya ngejar saya, bukan merangkul saya, tapi justru apa? Kepingin megang itu hadiahnya, saudaraku ya. Dia tidak kepingin memeluk saya, tapi dia bingung dengan hadiahnya. Namanya juga anak kecil, saudaraku ya. Jadi ketika saya peluk, dia agak agak mundur karena yang diinginkan sesungguhnya cuma hadiahnya. Ketika hadiahnya dipegang, dia sungguh bersuka cita. Padahal di kantong saya itu ada hadiah yang lebih besar nilainya dari hadiah yang diterimanya. Bapak Ibu nangkep apa yang saya katakan. Kadang manusia itu seperti anak kecil seperti ini. Kita datang ibadah kadang-kadang, kita ngikut ibadah itu mikir, kita ini ibadah dapat apa sih? Kadang kita ibadah onsite, kalau hujan, sudah males datang. Sudah masuk angin sedikit, males datang. Nanti ada persembahan, tidak ada uang kecil. Yang cari sekali lagi 90% itu adalah apa? Berkat, kesembuhan, nubuatan. Tidak salah sih, tapi Anda lupa yang terpenting dari semuanya itu sekali lagi berkat, nubuatan, kesembuhan itu adalah bonus. Yang terlebih penting adalah apa? Anda itu mendapatkan Tuhan. Sumber nubuatan itu, sumber berkat itu, sumber kesembuhan itu. Kalau Anda dapatkan Tuhan, maka Anda akan dapatkan segalanya. Baik berkat, baik kesembuhan, baik nubuatan, itu akan Anda terima kalau Tuhan itu yang Anda dapatkan. Jangan cuma sekedar Anda kepingin kesembuhan, jangan cuma sekedar kepingin berkat, jangan cuma sekedar kepingin yang namanya nubuatan, tapi kejar Tuhan. Anda akan dapatkan segalanya. Seperti cucu saya tadi, dapat cuma satu. Tapi kalau dia merangkul saya akan kasih semuanya. Kembali saya katakan, ayo, api ibadahmu harus menyala-nyala supaya Kristus semakin dipermuliakan. Yang terakhir, waktu saya sudah habis. Yang terakhir, api kerasulan atau api penginjilan. Karena banyak anak-anak Tuhan itu sudah malas untuk mencari jiwa. Malas untuk menginjil bagi orang lain. Yang penting aku selamat. Orang lain emang gue pikirin. Nanti kalau aku bawa teman, bawa orang lain nanti dikatakan tanda petik kristenisasi. Kadang kita ini pinter cari alasan. Bapak Ibu, kita sesungguhnya memadamkan api kerasulan atau api penginjilan. Berhati-hatilah. Kalau keempat api itu tidak ada di hidup kita, maka Tuhan itu tidak sempurna menyalakan api itu di hidup kita. Kisah para Rasul, pasal 8 ayat 1b, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Ketika api Tuhan itu ada dalam diri seseorang, ketika sudah dinyalakan dalam diri seseorang, orang itu tidak akan pernah diam. Artinya orang itu akan selalu kepengen api itu supaya orang lain juga mendapatkannya. Artinya dia rindu orang lain itu juga dimenangkan bagi Tuhan. Tapi kadang-kadang api kita ini kita padamkan. Sehingga api penginjilan itu tidak aktif di hidup kita. Lihat ini rasul-rasul ini. Ketika api itu ada dalam hidupnya,
dia semakin tersebar, semakin membuat semuanya itu menjadi berkat dan dimenangkan bagi Tuhan. Di ayat yang keempat, Kisah Para Rasul pasal 8, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Kalau Anda pelajari orang-orang rasul-rasul yang menginjil pada saat itu, mereka itu ngalamin penganiayaan. Mereka pada saat zaman Kaisar Nero, mereka digantung, mereka dicabik-cabik tubuhnya, mereka dibakar, dan lain sebagainya, penganiayaan. Tapi mereka tidak pernah mundur. Kenapa? Karena sudah ada api di hidupnya. Jadi dia tidak mungkin lari daripada api itu. Dia terus menginjil bagi kerajaan Tuhan. Tersebar kemana-mana. Saya rindu Bapak Ibu, supaya PD Harvest Blessing ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan orang-orang yang di dalamnya harus punya api kerasulan yang dikobarkan di mana-mana, sehingga ketika apimu itu menyala, maka engkau makin hari makin intim, makin connecting dengan Tuhan, dan hidupmu terus jadi berkat bagi banyak orang. Malam hari ini saya doa supaya melalui peringatan Pentakosta ini, kita sedang diingatkan malam hari ini. Jangan lari dari sang api. Malam hari ini, ayo, 4 api itu harus ada di hidupmu. Api yang pertama adalah apa? Api doa. Yang kedua, api pondok Daud. Yang ketiga, api ibadah. Dan yang keempat, api kerasulan atau api penginjilan. Kalau ini bernyala-nyala terus dalam hidupmu, saya percaya Roh Kudus semakin membakar hatimu, sehingga di mana saudara dan saya berada, Tuhan akan membawa sebuah pengenalan yang ajaib, sehingga hidupmu menjadi berkat yang luar biasa. Tuhan memberkati. Saya serahkan Jerry dan nyanyi sebuah lagu. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan. Mari kita menyanyi pujian. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah
hati kami semua dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Haleluya. Yang doa syafaat bisa dilanjutkan. Yang doa syafaat, yang tugas bisa dilanjutkan. Terima kasih Tuhan atas firman yang luar biasa Tuhan. Saya percaya Tuhan roh api itu akan terus tinggal di PD Harvest Blessing Tuhan. Engkau menyinari PD Harvest Blessing Tuhan dengan urapan yang baru Tuhan, dengan berkat yang baru Tuhan. Yang sakit sudah kau sembuhkan Tuhan, yang kekurangan kau cukupkan, yang dalam terobosan Tuhan bukakan jalan yang baru Tuhan, dengan terobosan-terobosan baru Tuhan. Aku percaya Tuhan, karena urapan-Mu berada di PD Harvest Blessing, siapapun yang menginjakkan kakinya Tuhan, pulang akan membawa kemenangan Tuhan, keberhasilan, keberuntungan, kekayaan, urapan baru, dan Roh Kudus selalu menyertai kita semua Tuhan. Terima kasih Tuhan atas urapan-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Pak David Tuhan, biarkan berikan hikmat-Mu, nikmat-Mu, juga marifat-Mu Tuhan. Makin hari makin heran Tuhan, Kau pakai Tuhan dengan dahsyat. Aku percaya Tuhan, apapun yang dia katakan Tuhan, biar Kau yang pimpin dan akan Kau tahirkan semua yang didoakan Tuhan. Dalam nama Yesus, aku percaya Tuhan Kau pakai lagi lebih hari lebih indah Tuhan untuk Pak David Tuhan. Aku percaya Tuhan Kau akan memberkatinya juga Tuhan. Anak cucu menantunya Tuhan berkati, berkelimpahan Tuhan, tanpa kekurangan apapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku percaya Tuhan, Engkau selalu memberkati lumbung-lumbung PD Harvest Blessing Tuhan. Kirimkan juga Tuhan di hari Rabu Tuhan, kursi-kursi yang kosong Tuhan, Kau isi dengan jemaat-Mu yang baru maupun yang lama Tuhan. Yang undur Kau tarik kembali Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan kirimkan juga jiwa-jiwa yang baru Tuhan, dalam nama Yesus. Juga Tuhan, donatur-donaturnya juga Tuhan kirimkan Tuhan. Aku percaya lumbung-lumbung PD Harvest Blessing makin hari makin Kau berkati Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, lembutkan hati-hati jemaat-Mu Tuhan, agar mereka mengerti Tuhan. Aku percaya Tuhan, semuanya Tuhan berkati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara Indonesia Tuhan. Engkau tahu keadaan kami saat ini Tuhan, negara kami juga Tuhan. Kiranya Tuhan berikan roh pertobatan pada pimpinan, presiden, dan juga para menterinya Tuhan. Sampai ke pimpinan yang terendah Tuhan. Kiranya berikan roh pertobatan Tuhan, makmurkan keekonomian kami Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau setelah memberikan pertobatan yang sangat luar biasa Tuhan, dan negara ini bisa menjadi makmur kembali Tuhan, dengan berlimpah-limpah, dengan keuangan yang lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami penuh mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Ya, puji Tolong Tuhan. Kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Dan welcome Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir mungkin ya. Saya cek dulu, ada mungkin Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, bisa kasih ikon melambai tangan atau love atau apapun. Ya,
Saya rasa belum ya, belum ada. Ya, puji Tuhan. Mari. Dan ibadah onsite kita dan online untuk tanggal 27 Mei dan 1 Juni diliburkan karena ada hari raya ya, ada hari raya, bukan hari besar ya, hari raya. Selamat berlibur bersama keluarga masing-masing. Tuhan menyertai. Jangan lupa senantiasa bawa dalam doa setiap saudara kita ya, Pak David semuanya ya. Ya, jangan lupa juga oleh-olehnya kalau yang pulang dari liburan. Kan kita akan kembali jumpa di hari Rebo tanggal 3 Juni bulan depan, Bapak Ibu ya. Rabu pertama ini ya, bersama hambanya Evangelis Lili Suherman di Jalan Darmo Permai Timur 12 nomor 4 onsite, Bapak Ibu ya. Bawa jiwa-jiwa baru untuk dimuridkan bersama-sama di persekutuan doa Harvest Blessing. Untuk persembahan kita bisa ditransfer ke rekening BCA atas nama L. David Limanto di nomor rekening 1030565807. Ada persembahan umum, perpuluhan, ucapan syukur, pengembangan, persekutuan doa Harvest Blessing. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di hari Rabu tanggal 3 Juni. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah pimpin segalanya hari ini berjalan dengan baik dan lancar, sehingga kami boleh berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini, kami masih diberi waktu untuk kami berbenah diri, supaya kami terus menyalakan api di hidup kami. Sang api itu rindu ada bersama dengan kami, yaitu api Roh Kudus. Biarlah menjadi satu bersama dengan kami. Kalau memang kami sadar kalau yang Kau utus itu sudah bersama dengan kami, tapi bahwa kami menyadari kalau Dia itu bersama-sama dengan kami. Karena berapa banyak di antara kita vakumkan, kita diamkan, kita dinginkan Roh Kudus di hidup kita, sehingga kita tidak memberi Dia manifestasi, sehingga pekerjaan Roh Kudus tidak terjadi di hidup kami. Meteraikan firman-Mu malam hari ini, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup. Terima kasih buat waktu kesempatan yang indah yang Tuhan kerjakan malam hari ini. Mari Bapak Ibu, angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah. Urapan api Roh Kudus boleh mengalir di hidupmu. Membakar setiap belenggu, setiap kesulitan, setiap hal-hal yang bukan dari Tuhan, hal-hal yang tidak baik, segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh, segala kemiskinan, segala kerugian, segala kebangkrutan, segala yang bukan dari Tuhan, bakar dengan api Roh Kudus-Mu Tuhan, dan bawa kami hidup dalam berkemenangan. Biar berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai, memulihkan, dan membuat hidup kami berkemenangan hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.